Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal Sanusi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang etika profesi. Nah, apa itu etika? Ada yang tahu di sini apa itu etika? Nah, etika didefinisikan sebagai a set of rules that define right and wrong conducts. Ini dikemukakan oleh William C. Frederick. Nah, atau artinya seperangkat aturan atau undang-undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah. Jadi itu etika ya. Etika itu aturan atau undang-undang yang menentukan perilaku benar atau salah. Nah, apa itu profesi? Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris yaitu profess, yang berarti janji untuk memenuhi kewajiban melakukan sesuatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Jadi profesi itu kalau orang-orang kita bilang itu sama seperti pekerjaan. Nah, dalam pekerjaan itu kamu dapat tugas pada bidangnya masing-masing. Nah, itulah yang berarti kamu bekerja di profesi tersebut, itu kamu harus menjalankan tugas khusus pada profesi itu, pada pekerjaan itu. Contoh misalnya, nggak mungkin kan profesinya insinyur atau desainer, tapi tugasnya ceramah keagamaan, nggak mungkin kan. Makanya di sini ditegaskan melakukan sesuatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Selama kamu masih bersangkutan dengan profesi tersebut, kamu harus melakukan tugas itu secara tetap selagi kamu belum keluar dari profesi tersebut. Bagaimana kawan-kawan? Jelas? Oke, kita lanjut. Nah, etika juga dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama itu etika umum yaitu etika umum adalah etika landasan perilaku yang dijadikan sebagai pedoman umum yang diberlakukan kepada semua unsur di dalam masyarakat. Nah, etika umum itu seperangkat aturan atau undang-undang yang dipakai seluruh orang, seluruh masyarakat, mau di mana negaranya, atau bisa juga dengan persetujuan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Etika umum gimana? Nah, itu intinya itu berlaku di semua kalangan orang yang disetujui oleh semua orang. Nah, etika khusus itu etika yang khusus diberlakukan pada individu seseorang yang bersifat tidak universal. Nah, etika khusus ini tidak bersifat universal. Contoh, aturan di Indonesia untuk tidak boleh pakai pakaian yang tidak sopan di jalan karena mengganggu hak asasi manusia. Nah, itu di luar negeri belum tentu ada peraturan kayak gitu. Makanya etika khusus itu hanya diberlakukan oleh segelintir orang atau setiap negara beda-beda pasti. Jadi nggak semua orang itu menyetujuinya. Lanjut. Nah, ini di sini ada konsep dasar etika profesi, peranan guru dalam pembelajaran dan makna etika profesi. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, dan membimbing.
Membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi di Indonesia ini undang-undang dasar, undang-undang itu udah ditetapkan di Indonesia ini, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen salah satu ayat 1. Jadi Indonesia sudah membuat peraturan atau etika yang disetujui oleh etika khusus di negara Indonesia. Ini disetujui oleh seluruh orang di Indonesia nih. Jadi guru itu pendidik profesional. Ya, guru itu pendidik profesional. Apa itu pendidik profesional? Yaitu yang bisa mendidik dengan baik, mengajari, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Nah, dari semua itu untuk satu tujuan, yakni membuat atau memunculkan generasi-generasi yang hebat, baik, yang taat pada aturan negara dan agama. Nah, di sini tugas guru menurut Quran surat Al-Imran ayat 164, yaitu yang pertama penyucian, yakni pengembangan, pembersihan, dan pengangkatan jiwa kepada penciptanya, menjauhkan diri dari kejahatan dan menjaga diri agar tetap berada pada fitrah. Jadi yang pertama ini tugas guru dalam Quran surat Al-Imran ini menurut agama Islam, karena agama Islam itu mengambil etika itu acuannya dari Al-Quran dan hadis untuk menyempurnakan undang-undang atau aturan-aturan yang ada di Indonesia ini. Ya, jadi di Quran surat Al-Imran ini guru itu penyucian. Itu harus bisa menyucikan anak muridnya. Maksudnya apa? Dengan cara mengajarkan akhlak-akhlak yang baik, sikap-sikap yang baik kepada anak didiknya, terus memberitahu, mengajarkan hukum-hukumnya, hukum-hukum ketika kita melakukan ini, melakukan itu, agar anak didik kita itu tidak salah melangkah. Yang kedua, pengajar, yakni pengalih berbagai pengetahuan dan akidah kepada akal dan hati kaum muslim agar mereka merealisasikannya dalam tingkah laku kehidupan. Nah, guru juga di sini harus bisa jadi contoh. Itu guru itu digugu dan ditiru. Karena apa? Guru ketika dia mengajarkan sesuatu dalam Islam itu, guru ketika mengajarkan sesuatu tapi diri sendirinya tidak melaksanakan apa yang diajarkan kepada anak murid-muridnya, dia itu dosa, merupakan perbuatan munafik. Ketika dia berbicara, dia dusta. Nah, itu salah satu ciri orang munafik. Makanya di sini itu kita sebagai seorang pendidik harus, ketika kita mengajarkan akidah, ketika kita mengajarkan pengetahuan, kita juga harus sudah melaksanakannya, supaya kita bisa jadi contoh agar si murid-murid nanti bisa melaksanakannya atau merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak melenceng dari jalannya. Nah, ini 5 fungsi guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama, manajer. Sebagai manajer dalam pembelajaran, guru bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan belajar siswa. Jadi, guru itu yang mengatur apa saja yang dilakukan ketika dalam kelas. Yang kedua, fasilitator, yaitu seorang guru berfungsi untuk memberi kemudahan, kesempatan kepada siswa untuk belajar. Guru tidak dianggap sebagai satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik, namun guru berperan penting untuk dapat menunjukkan sumber-sumber belajar lain kepada peserta didiknya. Jadi guru itu fasilitator, yaitu
navigator, yaitu pengarah untuk menjadikan anak-anak didiknya itu bisa belajar dari guru atau sumber-sumber lain, karena sekarang kan banyak teknologi canggih yang bisa dimanfaatkan oleh anak didiknya atau siswa untuk belajar. Nah, guru ketika ada pertanyaan yang tidak diketahui, ada suatu hal yang tidak diketahui oleh anak muridnya, nah disitulah guru bisa menjadi fasilitator untuk anak didiknya mengetahui apa yang tidak dia ketahui. Nah, lanjut nomor 3, moderator. Sebagai moderator, guru bertugas mengatur, mengarahkan, mendorong, dan mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Yang keempat, motivator. Sebagai motivator, guru harus bisa memotivasi siswa, menciptakan lingkungan dan suasana yang mendorong siswa untuk mau belajar dan memiliki keinginan untuk belajar secara kontinu. Guru juga selain mengajar harus memberikan semangat kepada anak-anak didiknya. Demi bertujuan apa? Ya, untuk meningkatkan minat belajar dari siswanya. Ketika kita memberikan kata-kata yang memotivasi anak-anak didik kita tidak tahu mana yang tidak mendengarkan, ada pula yang mendengarkan, ada yang melaksanakannya, ada yang tidak. Ketika kita mau memotivasi yang bagus-bagus agar dengan tujuan menyemangati anak didik kita, nah di situ nanti bagi siswa yang melaksanakannya berarti termotivasi apa yang kita omongkan, apa yang kita semangatkan ke mereka untuk belajar terus-menerus secara berkelanjutan. Yang kelima, evaluator. Sebagai evaluator, guru bertugas mengevaluasi, menilai proses belajar, mengajar, dan memberikan umpan balik hasil prestasi belajar siswa, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Nah, di sini makna etika profesi keguruan. Etika profesi keguruan adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku keguruan. Norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan profesi dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum pendidikan dan prosedur kependidikan saja. Yang mendorong perilaku guru itu tetap nilai moral dan etika juga menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijakannya. Jadi dalam etika profesi keguruan itu harus tetap menjaga nilai-nilai moral dan etika. Moral yang baik juga etika yang baik. Tidak hanya menjadi seorang guru, ya udah guru ngajarin ya udah, tidak begitu. Jadi guru itu harus menjadi manusia sempurna, walaupun tidak sempurna, walaupun hakikatnya tidak sempurna dalam segala aspek. Ya, selanjutnya kesimpulan. Seseorang yang berprofesi sebagai guru hendaknya mempunyai keterampilan dan kemampuan yang lebih, karena untuk menjadikan anak-anak penerus bangsa yang taat akan aturan-aturan agama dan negara. Jadi seorang guru itu harus mempunyai keterampilan lebih atau wawasan yang lebih luas, juga metode yang bervariatif, juga cara penguasaan kelas yang baik dan benar. Nah, itu semua bertujuan untuk menjadikan anak-anak penerus bangsa ini yang taat akan agama dan negara. Untuk menjadikan anak-anak begitu, guru harus mempunyai wawasan yang luas dan metode-metode belajar yang besar kemungkinan anak didik kita itu, anak-anak penerus bangsa itu melaksanakannya. Dalam Islam, guru juga bertanggung jawab dunia dan akhirat dengan apa yang dia telah ajarkan kepada anak didiknya. Sebagaimana Quran surah Al-Imran ayat 164, tugas seorang guru yaitu pendidikan dan pengajar. Nah,
Maksudnya guru bertanggung jawab dunia akhirat itu dalam Islam. Banyak guru saya ngomong apa yang guru telah ajarkan, kalau itu sifat apa, ketika guru mengajarkan pengajaran yang baik dan anak didik kita melaksanakannya, itu mendapatkan pahala. Nah, sebaliknya ketika anak didik kita melaksanakan ilmu kita tapi untuk apa, kejelekan, itu kita juga dapat dosa. Makanya kita sebagai orang pendidik itu harus hati-hati dalam mendidik anak didik kita agar tidak tersesat ke jalan yang salah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.